Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Health Data Science. Saya Hedi Hardiana. Pada kali ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif untuk data kesehatan. Nah, mengapa kita harus melakukan statistik deskriptif? Apa itu statistik deskriptif dan tujuannya apa? Begitu ya. Secara definisi, statistik deskriptif adalah metode untuk menggambarkan dan meringkas data secara sederhana dan sistematis. Tujuan utamanya adalah memahami karakteristik data kesehatan sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Fungsi praktisnya adalah memberikan gambaran jelas tentang data itu, sehingga bisa dilakukan generalisasi secara populasi. Statistik deskriptif ini adalah fondasi yang penting di dalam analisis data kesehatan, sehingga biasanya untuk melakukan dalam proses analisis, biasanya statistik deskriptif itu yang dilakukan pertama kali setelah data itu bersih. Nah, untuk melakukan statistik deskriptif, rekan-rekan juga bisa menggunakan visualisasi data. Bisa menggunakan grafik batang atau bisa menggunakan box plot. Grafik batang dia menampilkan perbandingan frekuensi atau nilai antar kategori data kesehatan secara jelas, sedangkan box plot itu menggambarkan distribusi data mulai dari median, kuartil atau identifikasi outlier atau pencilan ya di dalam dataset. Dan bisa dibilang visualisasi data ini merupakan kunci untuk memahami pola dan karakteristik data kesehatan dengan cepat gitu ya. Dan kedua grafik ini atau kedua metode ini sering digunakan di dalam analisis deskriptif dataset klinis. Nah, apa saja yang harus ada di dalam deskriptif ini atau statistik deskriptif ini? Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Kita harus melakukan atau menghitung mean atau rata-rata, jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data, kemudian median atau nilai tengah, nilai yang berada di tengah data yang sudah diurutkan, atau modus dan juga modus ini nilai yang paling sering muncul dari data yang ada. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Bisa dalam bentuk range, selisih antara nilai maksimum dan minimum, variance, rata-rata kuadrat selisih dari mean, atau standar deviasi, akar kuadrat dari variance. Kemudian kita juga bisa melakukan ukuran letak, kuartil, persentil, kuartil 1, 2, 3, persentil, dan sebagainya. Contoh, ini misalkan ada studi kasus tekanan darah pasien terdiri dari 5 pasien, ada 120, 130, 125, 140, 135 mm Hg. Mean-nya atau rata-ratanya adalah 130 mm Hg. Ini dihitung dengan menjumlahkan semua nilai, yaitu 650 dibagi jumlah pasien, yaitu 5. Kemudian median atau nilai tengah ketika misalkan disortir dari nilai yang terendah sampai nilai yang terakhir itu 130 berada di nilai tengah, sehingga nilai mediannya adalah 130 juga. Nah, sedangkan modus itu tidak ada. Kenapa modusnya tidak ada? Karena semuanya masing-masing punya satu tampilan data. 120 satu kali, 130 satu kali, 125 satu kali, 140 satu kali, 135 satu kali. Gitu ya. Kemudian di dalam distribusi data itu ada yang namanya distribusi normal. Nah, distribusi normal itu menandakan bahwa nilai mean, median, dan modus itu sama nilainya atau hampir sama. Hampir sama. Kenapa kita harus mengetahui distribusi data ini? Karena ini nanti akan menyimpulkan pemilihan statistiknya. Kalau misalkan ternyata distribusinya tidak normal, miring kanan atau miring kiri, maka biasanya tidak dilakukan analisis numerik, analisis yang sifatnya statistik, datanya yang sifat numerik. Tapi kalau misalkan datanya normal, maka bisa dilakukan analisis numerik atau analisis parametrik disebutnya. Sekali lagi,
Kalau distribusinya normal, maka bisa dilakukan dengan analisis parametrik. Kalau distribusi tidak normal, maka dilanjutkan dengan analisis non parametrik, ya. Nah, kemudian ada distribusi miring kanan, ya. Nilai min lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada modus, maka data cenderung ke nilai yang lebih rendah dengan beberapa nilai tinggi, ya. Kemudian ada distribusi miring kiri. Mean itu lebih kecil daripada median dan lebih kecil juga daripada modus. Data cenderung ke nilai tinggi dengan beberapa nilai rendah. Artinya kalau distribusi miring kiri, ya, distribusi miring kiri itu kayak ini ya, berat sebelah gitu. Miring kanan itu berat sebelah, mau di kanan mau di kiri gitu ya, nanti tergantung dari puncaknya ada di bagian mana. Nah, mengapa penting ya distribusi atau ukuran penyebaran itu sampai distribusi tadi normal atau tidak? Ini menunjukkan seberapa beragam kondisi pasien di dalam dataset. Dinamakan dengan variabilitas. Nah, variabilitas yang tinggi itu mengindikasikan heterogenitas populasi yang perlu diperhatikan di dalam pengambilan keputusan klinis. Artinya, kita tidak bisa melakukan judgement bahwa ya semua pasien itu sama, tidak bisa. Gitu. Sehingga perlu diperhatikan, ya. Homogenitas, heterogenitas itu perlu diperhatikan. Biasanya pada distribusi normal, ya, pada data yang berdistribusi normal biasanya dia homogen. Ya, biasanya homogen. Nah, kemudian kita lihat standar deviasi. Jika standar deviasinya tinggi, ya, maka data itu sangat bervariasi. Ya, kalau datanya sangat bervariasi, berarti kan variabilitasnya tinggi, heterogenitasnya tinggi, gitu ya. Nah, sehingga ini biasanya menggambarkan atau untuk menilai ya konsistensi kondisi kesehatan dan efektivitas terapi. Kalau ternyata standar deviasinya macam-macam, oh ini enggak si kondisi si pasien itu fluktuatif, ya, maka perlu ada observasi lanjutan biasanya, ya. Kemudian range data. Nah, range data itu kan sesuai nilai maksimum dan minimum, ya. Kalau misalkan terlalu tinggi range-nya, berarti ada nilai outliers, potensi outliers-nya ada tinggi. Tapi misalkan range datanya itu rendah, maka biasanya distribusinya akan normal, ya. Kemudian statistik deskriptif di dalam data kesehatan itu menggambarkan karakteristik pasien, ya. Kita juga bisa mengidentifikasi pola dan anomali berdasarkan outlier, ya. Dan kita juga bisa mengambil keputusan. Contoh misalkan ada variabel demografis, ya, pasien diabetes, usia, jenis kelamin, riwayat keluarga diabetes, kemudian ada variabel klinis, kadar gula darah puasa, HbA1c, kemudian tekanan darah sistolik dan diastolik, ya. Kemudian ada variabel antropometri, berat badan, tinggi badan, IMT. Nah, kalau misalkan semua variabel ini dikumpulkan, datanya ada, kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat profil pasien ini. Kemudian kita bisa buat visualisasi untuk memudahkan kita membaca pola datanya, gitu ya. Dan nanti juga bisa kelihatan ya, dari pola tersebut. Ini contoh misalkan, ya, usia tahun minnya 58,3, median 57, standar deviasi 12,5, min 35, max 82. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa oh ternyata pasien diabetes ini ternyata ada yang umurnya 35 loh, ya, ada yang umurnya 35 dan yang maksimal 82 tahun ya umurnya. Nah, tapi memang rata-rata pasien itu mengalami diabetes ya ketika sudah umurnya 58,3. Nah, ini kan di dalam min. Kemudian gula darah puasa, ya. Ternyata pasien diabetes juga ada loh, dia yang 95 kadar gula darah puasanya.
dan yang tertinggi adalah 210, ini tinggi banget gitu ya. Nah, walaupun demikian ya, rata-rata pasien diabetes itu kadar gula darahnya adalah 142,7. Ini rentangnya di sini ya, rata-ratanya. Kemudian kita lihat juga HbA1c ya, yang paling rendah 5,5, paling tinggi 11,2, tapi rata-ratanya di angka 7 ya. Kemudian tekanan darah. Nah, ternyata pada pasien diabetes itu ada juga yang ternyata dia tekanan darahnya 105 gitu ya, 105 nih, ternyata bisa juga diabetes. Tapi ada juga dia sampai tinggi 178 ya, tapi rata-rata 135,2 tekanan darah pada pasien diabetes rata-ratanya. Sehingga ini perlu waspada nih, kalau misalkan tekanan darah kita lebih dari 330, ini kita harus waspada ya, harus hati-hati gitu. Nah, kemudian IMT-nya di sini minnya 28,9. Wih, ini berarti kan sudah obes ya, rata-rata sudah obes nih. Tapi ada juga dia 21,3 ternyata diabetes, berarti orang kurus juga bisa diabetes. Nah, itu menandakan bahwa tidak semua orang diabetes itu adalah orang gemuk ya. Ada juga pasien yang tidak gemuk atau obes, bisa kita lihat di sini ya, minnya gitu. Nah, jadi data deskriptif itu kita bisa melihat bagaimana penyebaran pasien datanya gitu ya, dengan mudah gitu. Nah, bagaimana kita mendesain analisis statistik deskriptif? Kita dimulai dari awal, kita harus tahu dulu tujuan ya, tujuannya mau ngapain nih, mau melakukan pemetaan apa nih ya. Misalkan kunjungan pasien, kita mau lihat berdasarkan poli gitu ya, salah satu rumah sakit dalam 1 tahun. Kita mau melihat kapan sih pasien itu banyak gitu ya, kunjungannya kapan rendah, pada bulan apa dan sebagainya. Kita bisa analisis ya, nggak perlu jelimet-jelimet analisisnya, cukup dengan deskriptif itu bisa kita lakukan ya. Kemudian pilih ukuran statistiknya, bagaimana caranya nih untuk menampilkan ini. Kalau misalkan datanya adalah numerik atau kategorik, ini harus apa nih statistiknya gitu ya. Kalau numerik oke lah, nanti bisa dilakukan dengan ukuran pemusatan data ya, mean, median, modus yang seperti itu. Kalau kategorik nanti bisa dilakukan dengan visualisasi ya, dengan diagram ya, dengan sebaran. Nah, itu bisa dilakukan dengan visualisasi untuk data kategori. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan software, bisa menggunakan SPSS, R, Python, atau Excel sekalipun itu bisa kita gunakan. Salah satu fitur yang paling penting ya, yang bisa rekan-rekan gunakan kalau misalkan menggunakan Excel, nggak mau ribet ya pakai aplikasi yang lain, itu rekan-rekan bisa menggunakan pivot table ya. Pivot table itu sangat memudahkan sekali ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan box plot ya, box plot. Nah, box plot ini memberikan gambaran visual cepat tentang distribusi tekanan darah pasien ya. Kita bisa mudah dengan melihat nilai tengah, sebaran data ya, mana yang ekstrim atau outlier. Nah, itu juga kan bisa dilihat dengan box plot. Nah, kemudian di dalam statistik deskriptif kita harus tahu nilai rata-rata, interpretasi penyebarannya menggunakan standar deviasi, kemudian identifikasi outlier, dan angka statistik itu harus selalu diinterpretasikan dalam konteks klinis. Contohnya bagaimana? Tekanan darah 150/90 pada lansia mungkin memiliki makna berbeda dibanding pada dewasa muda gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja 150/90 pada usia lansia itu memang sudah terkompensasi tubuhnya. Artinya ya mereka bisa dikatakan normal untuk lansia gitu. Kalau 150/90 pada kalangan anak-anak remaja gitu ya, tanpa ada indikasi tertentu, ini perlu dicurigai ya, apakah si pasien ini
sudah memiliki riwayat hipertensi atau tidak, ataukah ada gangguan fungsi organ. Nah, ini contoh misalkan visualisasinya ya menggunakan seperti ini. Ada ini biasanya dalam bentuk card ya, kartu data. Ini biasanya tampilannya seperti ini ya. Ini namanya visualisasi dengan menggunakan kartu data. Nah, rekan-rekan juga bisa menggunakan distribusi seperti ini ya. Ini juga bisa. Nah, tetapi teman-teman ya, keindahan statistik itu ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Untuk melakukan visualisasi, untuk melakukan analisis statistik, itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ada tantangan-tantangan yang di dalam sebelum membuat statistik tersebut. Yang pertama adalah datanya kebanyakan tidak lengkap, banyak baris data yang tidak lengkap atau missing value. Nah, sehingga kita perlu ingat bahwa sebelum melakukan analisis data, itu pastikan data itu bersih, data itu lengkap ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah banyak data yang sifatnya outlier, yang ekstrim. Artinya pencilannya sangat tinggi. Rata-rata misalkan 90, tapi ternyata ada rata-rata yang sampai 200, ada data yang sifatnya sampai 200 misalkan. Paling rendah ada yang sampai 30. Nah, tapi rata-rata 90. Nah, itu kan outliersnya tinggi banget, 30 dengan 200. Tapi rata-rata 90. Nah, itu tantangannya ya, sehingga harus diapain nih yang 30 sama 200 ini? Ya udah, kita eliminasi, kita nggak usah pakai data pasien ini supaya tidak terjadi kesalahan dalam analisisnya ya. Perlu perlakuan khusus lah. Kemudian variasi data juga tinggi, heterogen ya, heterogenitasnya itu sangat tinggi, sehingga ini menyebabkan variabilitasnya besar di dalam dataset. Nah, kalau misalkan heterogen, maka kita harus melakukan kategorisasi, nggak bisa langsung dianalisis dengan parametrik, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus outlier dulu nih, kita harus tangani. Kemudian mengimputasi missing data, nah, kemudian baru kita lakukan visualisasi. Ya. Statistik deskriptif itu bisa dibilang memiliki peran ya untuk dilanjut sebelum melakukan analisis lanjutan. Jadi untuk sebelum analisis lanjut, analisis lebih mendalam, maka kita perlu melakukan statistik deskriptif ini, ya, sehingga lebih enak gitu nanti di dalam mengkomunikasikan ataupun mau melakukan analisis apa lagi gitu, itu bisa lebih enak. Nah, tools-toolsnya bisa menggunakan SPSS, R, Excel, Python juga bisa ya, atau mau menggunakan aplikasi yang lain juga bisa. Banyaklah menurut saya aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan untuk melakukan statistik deskriptif ini, gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan daripada topik ini adalah, pertama, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, yang paling utama adalah rekan-rekan harus memahami data dan tujuan untuk melakukan statistik deskriptif ini untuk apa. Ya, identifikasi jenis variabelnya, skala pengukuran, dan seterusnya. Kemudian pilih ukuran statistik yang tepat, dan jangan lupa gunakan visualisasi. Kemudian terakhir adalah kaitkan dengan konteks klinis. Artinya jangan hanya menyimpulkan secara mentah gitu ya, tanpa ada konteks terhadap kaitan klinisnya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.